Bhajahure Manda Shinandanandana Madhaya Haranarindari Bhajahure Manda Shinandanandana Madhaya Bhajahure Manna Shinandanandana Madhaya Haranarindari Dulabha manava janam satsange Dulabha manava janam satsange Karoke bhava Karoke bhava Bhajahure Mana Shinandanandana Madhaya Haranarindari Bhajahure Mana Shinandanandana Madhaya Haranarindari Sita Adapa Bhakabari Sana Edina Jamine Jagire Sita Adapa Sita Adapa Bhakabari Sana Edina Jamine Jagire Sita Adapa Vifale se bino vipana duradana Vifale se bino vipana duradana Kapala sukala bala dire Kapala sukala Kapala sukala bala dire Kapala sukala Bhajahure Mana Shinandanandana Madhaya Haranarindari Bhajahure Mana Bhajahure Mana Shinandanandana Madhaya Haranarindari Bhajahure Mana Dhanna Jogana Putra Parijana Ise kiya se paradisire Dhanna Jogana Putra Parijana
धन जोगना पुत्र परिजना एक किया से पारा किरे धन जोगना कमल दल दल जीवन थल मल कमल दल दल जीवन थल मल हरि हरि पदा हरि पदा हरि पदा भज रे नना दीनंदना भय भज रे नना भज रे नना दीनंदना भय Ravana Kirtana Marana Bandana Padasevana Dasare Ravana Kirtana Marana Bandana Ravana Kirtana Smarana Bandana Adasevana Dasare Ravana Kirtana Ujana Sakhi Jana Matane Vedana Ujana Sakhi Jana Matane Vedana Govinda Dasa Dina Sare Govinda Dasa Dina Govinda Dasa Dina Sare Bhaja Hure Nana Dinandana Dana Mabhaya Saranara Dindare Bhaja Hure Nana Bhaja Hure Nana Dinandana Dana Mabhaya Saranara Dindare Bhaja Hure Nana Dinandana Dana Mabhaya Saranara Dindare. Somebody else should also be playing kartals, at least one word. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Bhakti Jana Vallabha Girivara Hari
Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Vanantari Jamuna Tira Vanantari Radha Madhava Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Vanantari Jamuna Tira Vanantari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Vishupad Paramahamsa Tri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Simadhi Divine Grace
Sirabai Charanarinda Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON DBT Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Tiny Type Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki. Which he told the verse. You can just tell him. Om Ajnanathimirangasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Vandeham Shri Guru Shri Jita Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shyam Shri Rupam Sagradatam Sahaganam Raghunathan Vitam Svam Kadimam Sadvaitam Savadutam Padijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lavitam Shri Visakanvitam Sya Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hariye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srimad Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukam karoti vasalam vagayate girim yakripat mahande sigaram gunakaram yakripat mahande sigaram gunakaram. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Sri Prabhupada Ki. Yes, working. So I'd like to begin by thanking all of the devotees who have come for this evening program.
Guru Maharaj ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prabu dan Mataji semua yang hadir pada malam ini dan berkumpul di tempat di ruang kita pada malam ini. It is always very inspiring and enlivening to come to Bali, visiting our different temples and seeing the different devotees. Yeah. Selalu menyenangkan dan selalu menginspirasi bagi Guru Maharaj untuk selalu berkunjung ke Bali dan melihat berkunjung di setiap tempel, dan di setiap tempel itu selalu banyak hadir penyembah, dan itu sangat menginspirasi dan sangat menyenangkan bagi Guru Maharaj. It is mentioned as one of the 5 most potent activities in the Chaitanya Charitamrita. The author, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, explains there are 5 very, very potent ways by which we can progress and advance in Krishna consciousness. Dalam Sri Chaitanya Charitamrita disebutkan ada 5 kegiatan yang memiliki kekuatan yang besar untuk bagi kita dilakukan, itu akan membantu kita maju dalam kesadaran Krishna. And even by performing one of those activities, one can actually attain the perfectional stage. Yeah. Bahkan hanya dengan menjalani satu dari 5 kegiatan yang disebutkan memiliki potensi kekuatan besar tersebut, seorang mampu mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. And the first of those 5 activities is coming together as we are doing this evening, sadhu sangha. Yeah. Jadi pertama dari 5 kegiatan tersebut adalah seperti yang kita lakukan malam ini, para penyembah berkumpul melakukan sadhu sangha. And of course, when devotees come together, they like to hear something about Krishna, Krishna Katha. Jadi secara wajar itu adalah ketika para penyembah berkumpul seperti malam ini, kita semua ingin mendengar tentang Krishna dan kegiatannya. Yes, and as we know, of all the 9 recommended activities in devotional service, beginning with Sravanam, hearing this Sravanam is actually the most important. Jadi seperti yang kita ketahui semuanya bahwa ada 9 kegiatan bakti yang sering dianjurkan untuk dilakukan, itu mulai dengan Swaranam, yaitu mendengarkan. We should always keep in mind that what we are hearing, the subject matter we are hearing, either like this evening from Srimad Bhagavatam, or in the morning we hear from, in the evening from Bhagavad Gita, and in the morning from Srimad Bhagavatam. These are transcendental subject matters meant to awaken, elevate, and purify our consciousness. Jadi perlu diingat untuk semua penyembah bahwa semua kegiatan mendengar yang kita lakukan, baik di pagi hari mendengar Srimad Bhagavatam atau pada malam ini kita mendengar Srimad Bhagavad Gita, itu tujuannya adalah untuk memurnikan atau menyucikan kesadaran dan pikiran yang ada pada diri kita. Yes, and of course, our process is not only Sravanam, hearing, but also speaking and also being inquisitive. Hearing nicely, the more we hear nicely, then the more we can understand and also ask relevant questions. Jadi kegiatan kita bukan cuma Sravanam untuk mendengar, tapi juga kita harus juga berbicara, dan pada saat yang sama kita juga harus mampu bertanya dengan baik, dengan rendah hati, sehingga dengan demikian kegiatan sadhu-sangha itu berjalan dengan baik, sehingga akan memberikan pencerahan kepada para penyembah. So this is chapter? Malam ini kita akan membaca bab 13. Chapter 13. 13, yeah. Text 30. Okay. Malam ini kita akan membaca sloka nomor 30, bab 13.30. So I'll just read the text once and then give the translation and purport.
Prakrityaiva cha karmani kriyamanani sarvashaha ya pashyati tatatmanam kartaram sapashyati. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. When a sensible, 30, yeah? Yes, okay. Somehow it jumped. Translation. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees. Orang yang dapat melihat bahwa segala kegiatan dilaksanakan oleh badan yang diciptakan oleh alam material dan melihat bahwa sang diri tidak melakukan apapun, melihat dengan sebenarnya. Purport. This body is made of material nature under the direction of the super soul, and whatever activities are going on in respect to one's body are not his doing. Badan ini dibuat oleh alam material di bawah perintah roh yang utama, dan kegiatan apapun yang sedang terjadi berhubungan dengan badan seseorang bukan hasil karya orang yang bersangkutan. Whatever one is supposed to do, either for happiness or for distress, one is forced to do because of the bodily constitution. Yang dianggap dilakukan seseorang, baik untuk kebahagiaan maupun untuk duka cita, terpaksa dilakukannya karena kedudukan dasar badan. The self, however, is outside all these bodily activities. Akan tetapi sang diri di luar segala kegiatan jasmani tersebut. This body is given according to one's past desires. Badan ini diberikan menurut keinginan makhluk hidup dari dahulu. To fulfill desires, one is given the body with which he acts accordingly. Seseorang diberi badan untuk memenuhi keinginan dan dia bertindak dengan badan menurut itu. Practically speaking, the body is a machine designated by the Supreme Lord to fulfill desires. Kenyataannya, badan adalah mesin dirancang oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi keinginan. Because of desires, one is put into difficult circumstances to suffer or to enjoy. Oleh karena keinginan, seseorang ditempatkan dalam keadaan yang sulit untuk menderita atau menikmati. This transcendental vision of the living entity, when developed, makes one separate from bodily activities. Bila mana penglihatan rohani tersebut tentang makhluk hidup dikembangkan, itu memungkinkan seorang berpisah dari kegiatan jasmani. One who has such a vision is an actual seer. Orang yang melihat seperti itu, melihat dengan sebenarnya. Translation again. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees. Arti dari sloka dibacakan lagi. Orang yang dapat melihat bahwa segala kegiatan dilaksanakan oleh badan yang diciptakan oleh alam material dan melihat bahwa sang diri tidak melakukan apapun, melihat dengan sebenarnya. Yes. One of the first instructions
in spiritual life that we are meant to understand is Aham Brahmasmi. I am spirit and nature. Jadi pelajaran pertama pada saat kita memasuki jalan kegiatan spiritual, kegiatan bakti ini, itu adalah aham brahmasmi, yaitu bahwa aku bukan badan material ini. Aham Brahmasmi is not the end, it is actually the beginning. Aham brahmasmi itu bukanlah akhir, tapi merupakan awal. Yes. And Bhagavad Gita is, of course, from the very beginning of Krishna's instruction, is making that difference between what is called the Dehi and the Deha. Dehi means the soul and the Deha means the body. Jadi dari awal ketika Bhagavad Gita disabdakan oleh Sri Krishna sendiri sudah menyatakan perbedaan antara badan dan sang toh atau sang jiwa. Yes. Everyone in the material world who identifies with the body simply continues to suffer in this material world. Jadi di dunia material ini, mereka yang menyamakan dirinya dengan badan, maka mereka harus selalu menderita di dunia material ini. Actually, maybe we can get a fan because he's also warm. The fan is very far. There's only one fan for everyone, huh? Jadi belum Barat, karena ini musim panas, Well, he's also... kipasnya satu, sebenarnya kalau bisa lagi satu dipasang di sini. Yeah, next time we should try to get one there, one here, and one there also. Ya, jadi di sana satu, di sini satu, kalau bisa di situ satu. Or we should ask everyone to bring their own individual fan. Atau jika tidak, setiap orang boleh membawa kipasnya sendiri. That will solve all the problems. So, we must try to understand. Bhagavad Gita is trying to teach us, trying to help us understand what is the root cause of our problems in this material world. Jadi kita hanya harus berusaha untuk memahami ajaran dalam Bhagavad Gita itu, yaitu apa sebenarnya akar masalah kita di dunia material ini. Bhagavad Gita is teaching us, Lord Krishna in the Bhagavad Gita, teaching us what is the cause of suffering and how to actually put an end, how to bring a final solution to the problems of life. Jadi sesungguhnya Sri Krishna itu menjelaskan dalam Bhagavad Gita apa sebenarnya menjadi masalah kita di dunia material ini dan bagaimana kita akan bagaimana solusi untuk mengakhiri semua penderitaan yang kita alami di dunia material ini. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, He is described as Satchit Ananda Vigraha. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna itu diuraikan sebagai Satchit Ananda Vigraha. Vigraha means form. Vigraha itu artinya bentuk atau wujud. According to Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and many other Vedic literatures, the Lord or God has a transcendental form. Seperti yang diuraikan dalam Bhagavad Gita atau Srimad Bhagavatam, Tuhan itu memiliki 8 wujud rohani. And that form is made up of what is called Satchit Ananda. It is eternal, full of knowledge, and full of transcendental happiness. Jadi 8 wujud dari bentuk Tuhan itu penuh dengan Satchit Ananda, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kebahagiaan. And even when the Lord descends in the material world, He descends in that same original transcendental form. Bahkan ketika Tuhan muncul di dunia material ini, beliau muncul langsung dengan wujud rohani tersebut. And therefore in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains, Janma karma sanidribyam, my janma, my birth, my appearance, and my karma activities, they are all dibyam, transcendental.
Seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad-gita oleh Krishna sendiri, badan beliau itu bersifat rohani, bahkan kegiatan beliau juga bersifat rohani atau transendental. Yes. So, not only the Lord is eternally existing in his transcendental spiritual form, but the majority of all living entities are also existing in the spiritual world in their eternal transcendental form. Bukan hanya Tuhan yang berada secara abadi, secara eternal di dunia rohani itu dalam wujudnya yang bersifat rohani. Bahkan para makhluk hidup yang ada di dunia rohani tersebut memiliki wujud yang seperti yang juga bentuk yang berwujud rohani juga yang berada selamanya di dunia rohani tersebut. Yes, only a small percentage of living entities, those who come to this material world, are forced to experience the pains and suffering of the material world. Hanya sebagian kecil dari para makhluk hidup, yaitu yang terpaksa menjalani hidup di dunia material ini, menderita di dunia material ini. Just like we can understand easily, just like in any country, the vast majority of people, they are free. Only a small percentage are in the jail. Seperti halnya dengan mudah kita pahami dengan contoh seperti ini. Di suatu negara itu kebanyakan orang itu adalah berada dalam keadaan bebas. Hanya sedikit orang yang ada dalam penjara, yang terkurung dalam penjara. Yes. So this whole material cosmic manifestation is compared to a prison house. Jadi sesungguhnya alam semesta material itu dianggap seperti penjara. And all of us who are here in the material world, due to the stringent laws of material nature, we are forced to suffer repeated birth and death. Jadi kita semua yang ada di dalam dunia material ini berada dalam harus menjalani kelahiran dan kematian berulang kali. We are forced to continue this unending cycle of repeated birth and death as long as we remain in material consciousness. Jadi kita dipaksa untuk mengalami penderitaan ini, mengalami kelahiran dan kematian berulang kali, selama kita masih berada dalam kesadaran material. Yes, and this is mentioned here how those who are not conscious of their spiritual identity, they are forced by the laws of nature. They're forced to act in so many different ways, which is binding. Jadi disebutkan dalam penjelasan kita ini, mereka yang tidak memahami tentang keadaan sesungguhnya, mereka dipaksa berada di dalam material ini, dan mereka akhirnya terikat di dunia material ini. Yes. So in other words, if one is devoid, or if one is not having transcendental knowledge, then one is practically speaking doomed or destined to remain in this material world to suffer. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan rohani sama sekali, itu ibaratnya mereka itu mengalami penderitaan. Mereka ibaratnya akan berada di dunia material ini terus menerus. And that's why the living entity in the material world is called Nitya Baddha. Oleh karena itu, para makhluk hidup yang ada di dunia material ini, mereka disebut sebagai Nitya Baddha. Yeah, Nitya means eternal, and Baddha means condition. Jadi Nitya itu artinya abadi, dan Baddha itu artinya terikat. As long as we remain on the bodily platform, on the mental platform, on the material platform, we are continuing to suffer in the material world. Selama kita masih memelihara pemikiran tentang material ini, berada dalam pemikiran material ini, kita akan selalu berada dalam kegiatan material, dan kita akan selalu terikat di dunia material ini. Yes, and therefore, so many different desires, so many different material desires that the living entity has, which
forces him to continue in other bodies to fulfill these material desires. Jadi ada begitu banyak keinginan, ada begitu banyak keinginan material yang dimiliki oleh makhluk hidup. Dengan keinginan material ini, mereka akhirnya memaksa mereka untuk berpindah dari satu badan ke badan yang lain di dunia material ini hanya untuk memenuhi keinginan tersebut. So Bhagavad Gita and Vedic knowledge is there to teach us how to actually bring an end, how to stop this otherwise unending cycle of repeated birth and death. Jadi Bhagavad Gita dan pengetahuan Veda itu sesungguhnya memberikan kita pengetahuan bagaimana caranya agar kita mampu menghentikan penderitaan dunia material ini dan akhirnya mampu menghentikan perputaran kelahiran dan kematian yang kita alami. Yes. So one of the first instructions that Krishna gives in the Bhagavad Gita, Dehinosmin yata dehi komaram jovanam jara tata dehantara praptir dhira satra namuyati. We must learn the difference between the dehi and the deha. Jadi pelajaran pertama yang diberikan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita itu adalah kita harus mampu membedakan antara dehi dan deha. And we must become situated on the platform of the spiritual body. Jadi kita harus mampu membuat diri kita itu berada dalam tataran bahwa kita bukanlah badan dan mampu memiliki tataran spiritual. Yeah. Just like the mind, what are the activities of the mind? Three main activities: thinking, feeling, and willing. Jadi ada apa kegiatan pikiran? Pikiran itu memiliki 3 kegiatan, yaitu berpikir, berkeinginan, dan merasakan. Yes, desire. Thinking, feeling, willing. Willing means desire. So we have to learn to convert or to change our way of material thinking, our way of material feeling, our way of material desires to spiritual thinking, spiritual feeling, and spiritual desire. Jadi kita hendaknya mampu belajar atau berusaha untuk mengubah kegiatan pikiran material kita menjadi kegiatan rohani, yaitu berpikir secara rohani. Kemudian pada akhirnya kita akan memiliki keinginan merasakan hal-hal yang rohani, dan pada akhirnya kita akan di pikiran kita itu adalah untuk berkeinginan rohani. Yes, means we need to gradually learn how to transform, how to change our material existence into spiritual existence. Jadi hendaknya kita harus berusaha, pada akhirnya kita hendaknya harus berusaha untuk mengubah tataran material yang ada pada diri kita itu beranjak menuju tataran rohani atau transcendental. And we learn from both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam that the quickest and the best process that we can adopt for doing this is to take up the process of bhakti or devotional service to Krishna. Jadi cara tercepat seperti yang dianjurkan dalam Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam untuk kita bisa berusaha untuk melakukan proses ini adalah mengambil jalan bhakti. Yes. By developing this consciousness, this higher consciousness, that we're not the body, we need to go beyond this consciousness and understand actually what is spiritual nature. Jadi untuk melampaui paham-paham material yang ada dalam badan kita, pertama untuk bisa memahami bahwa kita ini bukan badan, dan pada akhirnya dengan menjalani proses bhakti ini kita akan mampu berpikir dan bertindak secara tataran spiritual. Yes. So therefore we have temples where we can actually come in contact with the Lord in His transcendental spiritual form. Jadi untuk itulah ada
beribadat tempel di berbagai tempat itu adalah memberikan fasilitas bagi kita untuk datang dan kemudian melakukan berhubungan atau kontak dengan Tuhan dalam wujudnya yang ada di tempel tersebut. Yes. Actually, a devotee is one who learns to mold his life in such a way that he is constantly engaged in the devotional service of Krishna. Jadi seorang penyembah itu adalah mereka yang ahli atau cerdas menggunakan hidupnya sedemikian rupa sehingga dia akan selalu berusaha untuk melaksanakan bakti dan selalu berusaha untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Krishna. Yeah. A devotee is someone who understands his position of being an eternal servant of Krishna. Dan seorang penyembah itu hendaknya dia paham bahwa kedudukan dasarnya itu adalah sebagai pelayan yang abadi untuk Sri Krishna. This is nicely explained in the Bhagavad Gita. Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheswaram Suridam Sarvabhutanam Yatvamam Shantim Richati. One can only experience this Shanti and happiness by knowing his position in regards to the Supreme Lord. Jadi seperti yang dijelaskan dalam sloka tersebut dalam Bhagavad Gita bahwa seorang akan mampu mencapai kebahagiaan jika dia telah memahami kedudukan dasarnya yang asli yaitu sebagai pelayan dari Tuhan sendiri. Yes. So Srila Prabhupada, he established these different temples all over the world to give all of us an opportunity to actually engage in such devotional activities. Jadi Srila Prabhupada untuk mendirikan begitu banyak tempel di seluruh dunia itu hanya untuk memberikan kita kesempatan dan fasilitas untuk melakukan kegiatan bakti dan kita akan datang ke tempel-tempel tersebut untuk berhubungan langsung dan melaksanakan bakti di tempat tersebut. Yes, Srila Prabhupada has and all the previous acharyas, their main activity is to facilitate our becoming more and more introduced to the spiritual dimension of life. Jadi Srila Prabhupada dan para acarya pendahulunya, kegiatan utama itu adalah mereka berusaha memberikan kita kesempatan untuk maju secara spiritual, memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan bakti. So actually, there are many very important literatures in the Shastra given by our acharyas. Ada berbagai banyak literatur atau sastra yang diberikan oleh para acarya kita. And by hearing from these literatures, by meditating on what is explained in these literatures, we can gradually begin to develop that spiritual understanding. Jadi dengan mendengar dari literatur ini, dengan bermeditasi kepada makna yang ada dalam literatur ini, maka kita akan mampu membuat pikiran kita menjadi rohani transcendental. Yeah. And if we don't make that effort, then we will be, as described here in the purport, we will be forced to continue our suffering in the material world. Jadi jika kita tidak berusaha melakukan kegiatan seperti itu, maka kita akan berakhir seperti yang dijelaskan dalam penjelasan sloka ini, maka kita akan terus merasakan penderitaan di dunia material ini. Yes. So here it is mentioning reference to the law of karma. Due to all kinds of material desires, those unfulfilled material desires have to be fulfilled in the next life. Jadi di sini juga dijelaskan tentang hukum karma, yaitu tentang pemenuhan keinginan-keinginan material. Bagi mereka yang keinginan-keinginan material ini tidak dapat dipenuhi dalam hidupnya saat ini, maka keinginan-keinginan material itu harus mereka penuhi pada kehidupan mereka selanjutnya. One who actually cultivates spiritual knowledge, he becomes less
concern about the so-called material happiness and material distress in the material world. Jadi mereka yang telah mengembangkan pengetahuan spiritual, mereka sebenarnya tidak terlalu peduli dengan apa yang hanya disebut sebagai kebahagiaan material, apa yang disebut sebagai dengan penderitaan di dunia material ini. Our main business in the material world is not to increase our material happiness nor to decrease our material suffering. Jadi sesungguhnya tujuan utama kita hidup di dunia material ini bukanlah untuk mencari kebahagiaan material, bukan juga untuk kita akan menderita secara material di dunia ini. Yeah, one who actually cultivates this knowledge will understand, as it is explained here, that it is already predetermined how much happiness and how much of suffering we are getting. Yeah. Jadi bagi mereka yang telah melihat kenyataan ini, seperti yang dijelaskan dalam sloka ini, mereka telah memahami sesungguhnya bahwa kebahagiaan yang ada di dunia material ini dan penderitaan yang akan kita alami itu sudah ditentukan sesungguhnya. Actually, this is a very, very important concept to understand. The concept of not being disturbed by so-called happiness and so-called distress. Jadi konsep seperti ini itu sebenarnya semua orang mampu berusaha untuk memahami, yaitu konsep tentang tidak terlalu terganggu dengan penderitaan material atau tidak terlalu senang dengan kebahagiaan material. Yes. How many of us make arrangements or make plans to suffer in the material world? Beberapa dari Prabu dan Mataji itu yang akan berencana untuk menderita di dunia material ini? Anyone? Ada yang ingin? Although we don't make any plans to suffer in the material world, the suffering is coming. Huh? Meskipun kita tidak berencana untuk mendapatkan penderitaan di dunia material ini, tapi penderitaan itu pasti akan datang. Yes. So, in the Shastra, it is nice to explain, in the same way that we don't plan for suffering, we should also not be bothered about so-called happiness. It will automatically come. Dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan dalam sastra, bahwa kita memang tidak mengharapkan penderitaan penderitaan material akan datang kepada kita. Dengan cara yang sama kita hanya berpikir bahwa kita sebenarnya juga berpikir bahwa kita tidak juga terlalu mencari kebahagiaan material yang ada di dunia material. The so-called happiness and suffering that we receive, that we experience every day, it's already predetermined. Jadi kebahagiaan material maupun penderitaan material yang kita dapatkan maupun yang akan kita dapatkan di dunia material ini itu sebenarnya sudah ditentukan. So therefore, if one is able to cultivate this type of transcendental knowledge, one will be less or not at all concerned about so-called happiness and distress. Jadi ketika seseorang itu berusaha memahami konsep seperti yang dijelaskan dalam pengetahuan spiritual ini, seperti yang dijelaskan dalam sloka ini, maka dia akan berpikir dengan cara yang berbeda, berpikir pada arah rohani dan tidak mempedulikan lagi tentang kebahagiaan material maupun penderitaan material. One will simply be able to focus on how to progress and advance transcendentally. Dengan memiliki pemikiran seperti ini, maka dia akan mulai fokus dan mulai maju dalam kegiatan bakti. There is a whole world of difference between so-called material happiness and transcendental happiness. Jadi sesungguhnya itu perbedaan yang sangat besar sekali, sangat berbeda sekali. Yang namanya saja yang kita sebut sebagai penderitaan maupun kebahagiaan material sangat jauh berbeda dengan kebahagiaan rohani. Material happiness is very temporary and not at all satisfying or fulfilling our desire for more happiness. Jadi sesungguhnya kebahagiaan material itu
Ya, memang kelihatannya memberikan kita kebahagiaan, tapi itu sebenarnya tidak akan memuaskan hati kita. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan material, maka sesungguhnya kita akan lagi menginginkan lebih banyak lagi kebahagiaan material yang datang kepada kita. Actually, we cannot live without happiness. Dan sesungguhnya kita tidak bisa hidup dengan kebahagiaan. If we don't know about spiritual happiness, we will be running after material happiness. Dan jika kita tidak mengetahui tentang kebahagiaan rohani, kebahagiaan transcendental, maka kita akan selalu mencari kebahagiaan material. But that material happiness can never satisfy us. Namun kebahagiaan material itu tidak akan pernah mampu memuaskan kita. So therefore, an intelligent person will strive to cultivate knowledge that will give him transcendental permanent happiness. Dan oleh karena itulah orang-orang yang cerdas itu akan selalu berusaha keras untuk mendapatkan pengetahuan rohani. Yes. So this is a little reminder, this particular text, that we need to cultivate this type of knowledge, transcendental knowledge, so that we can actually learn how to put an end to our material suffering. Jadi sloka yang kita dengar malam ini itu hendaknya mengingatkan kita untuk berusaha untuk maju dalam memperoleh pengetahuan spiritual, sehingga dengan demikian suatu saat kita bisa menghentikan penderitaan material yang kita alami di dunia. Yes. And again, we are being reminded both from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam especially that favorable activities in devotional service will actually help us attain to this level of transcendence. Jadi itu yang perlu diingat, selalu kita ingat bahwa berbagai sloka itu dalam Srimad Bhagavad Gita maupun Srimad Bhagavatam itu kita selalu diingatkan untuk selalu berusaha melakukan kegiatan yang menguntungkan dalam bakti ini, atau kegiatan yang menguntungkan dalam hidup kita, sehingga kita akan mampu memperoleh pengetahuan rohani yang akan kita gunakan untuk maju dalam kesadaran Krishna. Yes. Devotional service, it is nicely explained, will automatically bring about proper knowledge and detachment from this material world. Jadi kalau kita menapaki dalam bakti ini, berada dalam kesadaran Krishna ini, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan rohani tersebut. Dengan memiliki pengetahuan rohani, maka kita akan suatu saat kita akan tidak terikat lagi pada dunia material ini. Yes. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Gyanam Chayad Ahaitukam. This natural detachment from the material world is only possible when we become attached to spiritual activities. Seperti yang dijelaskan dalam sloka tersebut, bahwa jika kita ingin memiliki ketidakterikatan terhadap dunia material ini, maka jalannya adalah kita mengembangkan pengetahuan rohani dalam bakti ini. Yes, so we should try to take advantage of this opportunity by hearing on a regular basis from these transcendental literatures and putting into practice the process of devotional service that is recommended. Jadi para penyembah itu hanya mengambil kesempatan seperti ini, yaitu selalu mendengarkan dan membahas tentang pengetahuan rohani, sehingga suatu saat kita akan mampu mempraktekkan apa yang kita dengar dalam bakti kita atau dalam kesadaran kita. Yes. So we can take some possible questions that might be there. Sekarang itu adalah untuk
berikan kesempatan kepada Prabu dan Mataji untuk bertanya. Silakan. Ya, Prabu sana. Saya mau melakukan tentang pertanian, tapi tanah saya tidak punya kan. Dapat minjam tanah, sudah bersih, diambil lagi. Terus saya seperti itu, habis waktunya jadinya pindah-pindah terus menggarap tanah orang. Gimana caranya? So he explained that he always get someone borrowed him some land to be cultivated. First, he need to clean the land. Then after the land is clean, the owner take it back. It's always like that. So what is the solution? Some land problem, huh? Yeah, some land from other people, and they to lend him to be cultivated. Then he clean it up, the land, and then when it is ready to plant something, the owner take it back. It's always like that. Educated and deleted again. So what is the solution for this? Solution is we should be cautious and know with who we are dealing with. Jadi solusinya adalah Prabu harus tahu dulu tipe orang atau orang kayak gimana yang Prabu ajak bekerja sama tersebut yang meminjam Prabu tanah tersebut. Actually, whether it is in material activities or spiritual activities, we should always, very important principle, we should always be consulting with people who are senior so that they can give us proper guidance and counseling. Baik dalam kegiatan material dan pentingnya dalam kegiatan rohani. Ketika kita melakukan kegiatan yang terutamanya penting, itu pentingnya itu adalah memiliki orang yang telah berpengalaman sehingga kita bisa berkonsultasi pada orang tersebut untuk mendapatkan nasihat yang sesuai. Yeah, both material life and spiritual life presents many challenges. So unless we take proper guidance from people who have more knowledge, more experience, then we will face difficulties. Baik di dalam kehidupan material maupun dalam kehidupan rohani itu ada banyak tantangan maupun kesulitan yang kita hadapi. Nah dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari jika kita merasa akan mendapatkan kesulitan pada saat kita melakukan kegiatan tersebut baik dalam tataran material maupun rohani, itu pentingnya kita berkonsultasi kepada orang lain yang memiliki pengetahuan sehingga mereka itu memberikan bimbingan dan arahan yang sesuai untuk kita. Ya. Bisa dibantu? Tadi yang tempat saya tinggal sekarang itu dulu saya disuruh menjualnya. Setelah saya tinggal di sana, dia senang langsung diberikan jalan saya aset 5 are seharga 40 kali 5 200. Terus saya berpikir karunianya ini harus saya pergi lagi dari sana. 60 are itu udah saya bersihkan. Gini aja Prabu, mungkin ini masalah pribadi nanti perlu bisa datang ya. Nanti dia mau pulang kalau sedang kasar. Tinggalnya jauh kan We'll be visiting his place so we can discuss at that time. Jadi Maret berencana untuk berkunjung ke dekat Prabu nanti. Nanti sama baru saya. We'll help him to solve all his problems. Dan Guru Marat berpikir bahwa mungkin kunjung di situ mungkin bisa bersama para penyembah yang di situ mungkin untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Papua. Guru Marat 2 kali sana saya 2 kali saya pindah. Sekarang 3 kali udah pindah saya. Setiap Guru Marat datang pindah saya.
Jadi posisinya di mana sekarang? Masih di sana tapi dapat Okay. Any other questions? Jadi nanti Prabu nanti mungkin Barat akan meluangkan waktu di situ setelah kunjungan dari keluarga di Bandung. Ada pertanyaan yang lain silakan sebelum tadi. Yeah. Let's try for a spiritual question. Ya. Mohon pertanyaan tentang hal-hal spiritual. Prabu Cakra. Sebabnya kita selalu berhati kepada orang lain, kadang-kadang bertingkah sama What makes us envious to other people, and sometimes we see that devotees fight each other. Yes, that is due to still having and being covered by different layers of impurities within the heart. Yeah. Jadi iri hati itu disebutkan karena kita mesti memiliki kotoran yang ada yang menumpuk dalam hati kita yang belum dibersihkan. Lord Chaitanya instructed that we should decorate ourselves with this instruction, Trinadapi Sunicena, explaining, understanding, trying to realize our position as being very meek and humble. Jadi seperti halnya yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam Sastaka Trinadapi Sunicena, kita hendaknya menghias diri kita dengan berbagai hal yang disebutkan dalam Sastaka tersebut, dan kita hendaknya menjadi rendah hati dan berusaha melepaskan rasa iri kita kepada orang lain. Yes, so we still have to purify our consciousness so that we can develop this very natural, humble, submissive attitude. Jadi hendaknya kita berusaha untuk menaikkan level kesadaran kita, membersihkan hal-hal kotor yang ada dalam hati kita, sehingga kesadaran kita menjadi lebih baik, menjadi lebih suci dan menjadi lebih rohani, sehingga kita suatu saat menjadi rendah hati dan menjadi orang yang orang yang rendah hati dan enak untuk dilihat. Yeah, if we fully become satisfied in serving Krishna, then we will not develop any enviousness towards anyone. Dan sesungguhnya jika kita puas dalam kesadaran Krishna ini hanya dengan melayani Sri Krishna, maka dengan kepuasan tersebut maka kita tidak akan menjadi iri hati kepada siapapun. Yes, those who are envious, that means they want something from somebody. But if we're satisfied in serving Krishna, then we have no need for anything from anyone. Jadi sesungguhnya rasa iri hati itu muncul karena kita menginginkan sesuatu dari orang lain yang dia miliki yang tidak kita miliki. Dan ketika kita puas dengan pelayanan bakti kita kepada Krishna, maka kita tidak akan memerlukan apapun dari orang lain. One in this way has to become what is called Atmaram. Atmaram, fully satisfied. Yeah. Jadi sesungguhnya kita hanya berusaha untuk menjadi Atmaram. Atmaram itu adalah orang yang mampu berpuas dalam dirinya sendiri. Yeah. Satu lagi, Prabu bicara. Tentang kita di dunia ini adalah di penjara. Terus bagaimana maksudnya agar kita bisa bebas dari penjara dan tidak takut lagi dengan untuk melangkah ke hal yang menuju kebebasan. You explained before that we are here living in the material world as if we are living in prison. Yes. How do we get out from this prison, and then how we can go out from this prison and we are not afraid to the path of liberation? How to get out of the prison and Not afraid to get in the path of liberation. not afraid to get in the path of liberation. We come out of the prison by
understanding our eternal position as servants of Krishna. Jadi cara kita untuk keluar dari penjara dunia material ini itu pertama itu adalah memahami posisi kita sebagai pelayan daripada Sri Krishna. And by becoming again eternal servants of Krishna, that means we again regain our forgotten position of also being Sachit Ananda Vigraha. Jadi dengan kembalinya kita memahami dan mendapatkan kedudukan kita sebagai pelayan dari Sri Krishna, maka secara otomatis kita akan mendapatkan Sachit Ananda pada diri kita. Yes, so if one is actually able to experience and regain and develop these qualities of Sachit Ananda Vigraha, then there is no need to be fearful, right? Jadi jika seseorang itu telah berusaha dan mampu mencapai wujud Sachit Ananda Vigraha ini, maka kita tidak akan perlu takut dan akan mampu keluar dari penjara tersebut. Yeah. So the key or the answer is there in the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, especially through the practice and the process of pure devotional service to Krishna. Jadi kuncinya adalah untuk keluar dari penjara tersebut adalah seperti yang disebutkan dalam Srimad Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam, itu adalah kita mampu mencapai tingkat pelaksanaan bakti yang murni tersebut. We must learn Mahajana Jainagata Sapantaha. We must learn to follow in the footsteps of great devotees of the Lord. Jadi seperti yang disebutkan oleh dalam surat tersebut, kita hendaknya mampu mengikuti jejak langkah para penyembah. Bisa diterima atau belum? Okay, we have 3 questions already. Already 3 questions. Already 3 questions. There's a 4th one here. Lagi satu. Silakan Baru. Bagaimana cara mengembangkan rasa kita kepada Sri Krishna, mengembangkan bakti kita? How to develop our devotional service to Sri Krishna? How to develop our devotional service to Krishna? It begins by hearing nicely, regularly from both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and other literatures like Nectar of Devotion. The more we hear nicely, then we will understand the various steps to follow to develop and awaken our dormant ability to practice bhakti. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mendengarkan. Kita harus banyak mendengarkan dari berbagai literatur, terutama Srimad Bhagavad Gita maupun Bhagavatam, dan literatur sastra yang lain yang relevan seperti Upadesharika. Dengan secara seperti itu, maka kita akan memiliki pengetahuan dan mengembangkan. Dengan pengetahuan ini kita akan mengembangkan hubungan kita dengan Krishna. Yeah, we mentioned 5. Actually, we made reference to 5 activities. We didn't mention all of them. We mentioned the first one, Sravanam, or Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Sravana, Mathurabhasa, Srimurtira. These are the 5 very powerful, very important activities. If we can perform any one of those activities very quickly, we'll advance in devotional service. Seperti halnya pada awal pelajaran tadi yang disebutkan oleh Guru Maharaj, itu ada 5 kegiatan yang sangat memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar yang kita lakukan. Bahkan salah satunya itu jika dilakukan, maka kita akan mampu mencapai kesempurnaan dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah kita mendengarkan Sravanam. Yang kedua itu adalah Nama Kirtan. Sadhu Sangha, nama Kirtan, mengucapkan nama suci Sri Krishna. Bhagavata Sravana, Sravan, hearing Srimad Bhagavatam. Yang ketiga itu adalah mendengarkan Srimad Bhagavatam. Number 4, Mathurabhasa, residing in
Mathura or place like Mathura, Vrindavan. Dan tempat itu adalah Madura Wasa, itu tinggal di Madura atau tempat-tempat yang seperti Madura. And number 5 is Srimurti, worshipping every day, Murti, form of the Lord. Dan kelima itu adalah memuja wujud murti dan Sri Krishna seperti yang dilakukan di tempat-tempat ini. So any one of these, if we do nicely, properly, then very quickly this will awaken within the heart our love for Krishna. Jadi jika kita tekun bahkan dalam salah satu dari 5 kegiatan ini, jika kita tekun melaksanakannya dengan baik, maka dengan melakukan kegiatan itu akan mampu membangkitkan cinta kasih rohani kita kepada Krishna, mampu akan membuat kita kembali membangun hubungan kita dengan Sri Krishna. One last question. Last question. So, as parents, Maharaj, actually, how we should train our children. Langsung dalam bahasa Indonesia ya. So, how should we train our children based on his potential or her potential, so they can develop their devotional service to Krishna. Jadi sebagai orang tua, bagaimana cara kita untuk melatih anak kita supaya bisa tetap berbakti sama Krishna sesuai dengan potensinya. Yes. The full potency of our children, for those who are parents, will become awakened to the extent that the parents themselves are nicely following. And children will follow. The best way to awaken and to help our children is ourselves to be ideal parents. Yeah. Jadi cara yang terbaik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita dalam bakti itu adalah yang pertama itu kita harus menjadi orang tua yang ideal. Yeah. So being ideal parents means following nicely what is recommended in the Shastra. Jadi menjadi orang tua yang ideal itu artinya adalah kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh sastra. And especially the first 5 years, the parents are the first educators, they are the first teachers to the children. Utamanya pada saat anak itu berumur antara sebelum berusia 5 tahun, orang tua itu berperan sebagai pengajar atau guru utama pada saat mereka berumur antara 0 sampai 5 tahun tersebut. Yeah. So if the parents they follow these 5 activities we just mentioned, then that is the best way they can prepare and introduce their children to spiritual life. Jadi jika orang tua mampu mengikuti 5 kegiatan yang berpotensi besar yang disebutkan tadi, maka secara ideal orang tua tersebut akan mampu mengembangkan potensi anaknya dalam bakti. Yes, and this can best be done if parents are in close contact, close association with other like-minded devotee parents. Yeah. Jadi dengan hal ini bisa terbaik dilaksanakan jika orang-orang tua dari anak-anak tersebut yang ingin mengembangkan potensinya itu mereka berkumpul bersama dan melakukan satu bersama sehingga mereka memiliki pemikiran yang sama. So I think we can close now. Jai Sri Prabhupada ki, Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki, Om Dapimanandi. His Holiness Bhakti Raghav Swami ki,